Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Nah, baiklah adik-adik, kemarin kita sudah belajar untuk buku di kelas 3 yaitu tema 4, namun subtema 1 yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah. Nah, sekarang kita masuk subtema kedua, masih pada kelas 3 di buku tema keempat. Yaitu subtema 2 ini judul materinya yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, jadi kita akan mempelajari kewajiban kita di sekolah apa, kemudian hak kita di sekolah apa. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi kalau di buku kalian itu pada halaman 47, jadi mulai dari 47. Nah, sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Nah, di sekolah anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah, itu dia. Kemudian anak-anak juga bertemu banyak teman, baik teman laki-laki, teman perempuan. Nah, kemudian mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Nah, itu dia. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Nah, itu ada pertanyaan. Jadi apa yang harus kalian lakukan agar kalian atau kamu senang di sekolah? Nah, salah satu caranya mungkin kalian bisa berteman dengan banyak teman. Itu yang bisa kalian lakukan supaya kalian senang di sekolah. Kemudian bermain dengan teman-teman. Kemudian bercerita dengan teman-teman. Nah, itu bisa kalian lakukan agar kalian merasa senang di sekolah. Nah, baiklah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada bacaan. Di sini judul bacaannya itu Rahasia Anak Pintar. Nah, itu dia. Nah, jadi anak pintar ini adalah harapan orang tua. Ingat, apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Nah, ini ada pertanyaan. Anak pintar adalah harapan orang tua. Maksudnya, anak pintarnya jadi dambaan orang tua. Semua orang tua pingin anaknya pintar. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya pintar. Nah, jadi apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Nah, apa yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa menjadi anak yang pintar? Nah, jadi kalian bisa melakukan ini. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, setelah kalian membaca yaitu bacaan yang judulnya Rahasia Anak Pintar. Nah, kalau kalian sudah bisa membaca semua bacaan ini, kakak yakin nanti pasti bisa kalian menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini judul cerita atau bacaannya adalah Rahasia Anak Pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga, ya, jadi berbeda-beda. Nah, ada anak lain yang pintarnya mungkin menari, walaupun dia olahraga tidak pintar tapi dia pintar menari. Nah, kadang ada juga yang pintar misalnya pelajaran matematika. Nah, ada yang lain lagi pintarnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, ada yang pintar bernyanyi atau berteman dengan semua orang. Nah, ini jadi setiap anak itu berbeda-beda kepintarannya. Nah, apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Nah, ini ada pertanyaan. Apakah kalian bisa pintar tanpa berusaha? Nah, jawabnya tidak. Jadi kalau kalian ingin pintar, kalian harus
berusaha. Itu adalah kewajiban kalian agar kalian bisa pintar. Jadi kalian harus berusaha. Nah, jadi semua anak pintar itu adalah dia mempunyai sifat yang namanya sikapnya dia selalu berusaha. Jadi anak yang pintar itu sebenarnya mempunyai sikap yang kuat, dia selalu berusaha. Nah, jadi semua anak ingin pintar tapi belum tahu caranya. Jadi jika ingin pintar, ini rahasianya. Nah, jadi ada rahasianya agar kalian pintar. Nah, yang pertama itu apa rahasianya agar menjadi anak pintar? Nah, yang pertama yaitu dengarkan saat guru menjelaskan. Jadi kalau ada ibu guru, bapak guru kalian sedang menjelaskan pelajaran, nah kalian dengarkan, tidak boleh bersuara. Nah, jadi perhatikan betul-betul. Itu resep yang pertama agar kalian menjadi anak pintar. Jadi dengarkan saat guru menjelaskan. Selanjutnya yang kedua, resepnya adalah agar kalian pintar, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Nah, jadi kerjakanlah tugas di saat belajar itu. Kadang-kadang ibu atau bapak gurunya memberi latihan. Nah, selesaikan tugas tepat waktu. Kadang-kadang pun gurunya selalu di rumah, saat kalian pulang dikasihnya yang namanya PR, pekerjaan rumah. Nah, kerjakan tepat waktu. Jadi kapan dikumpul, nah kerjakan, bisa dikumpul di saat yang diinginkan guru kalian. Ingat itu yang kedua. Yang ketiga apa supaya jadi anak pintar? Banyaklah membaca dan berlatih. Nah, jadi maksudnya banyak membaca buku. Nah, kemudian berlatih di sini ya, kalau soal matematika banyaklah kalian berlatih mengerjakan soal-soal matematika. Nah, kalau misalnya menggambar, ingin gambarnya cantik, ya kalian harus berlatih menggambar. Atau di dalam olahraga kalian ingin pintar main voli, harus berlatih untuk berolahraga bermain voli. Nah, itu kuncinya agar menjadi anak pintar. Kemudian selanjutnya cara-cara menjadi anak pintar ini, jangan mudah menyerah. Ini kuncinya. Jadi harus berusaha terus, jangan menyerah. Jadi walaupun gagal terus berulang-ulang, berusaha terus, perbaiki sampai bisa. Itu dia kuncinya. Jadi jangan mudah menyerah. Kemudian selanjutnya apa? Bertanyalah kepada gurumu. Jadi bertanya sama guru, mana yang tidak tahu pelajaran yang kurang paham, tanya sama gurunya, jangan didiamin. Nah, boleh juga misalnya kalian selain guru boleh bertanya misalnya sama teman kalian yang juara 1. Nah, yang pintar-pintar kalian bertanya juga boleh. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya apa lagi supaya jadi anak pintar? Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Nah, jadi kalian harus atur waktu. Jadi mentang-mentang mau jadi anak pintar harus banyak belajar terus, tidak juga. Harus kalian atur waktu yang betul-betul, imbangin juga dengan beristirahat. Nah, beristirahat ini perlu. Jadi tidur itu perlu. Nah, jadi tidak harus belajar terus tanpa istirahat, juga berbahaya kalian. Dan juga makan makanan yang bergizi. Jangan lupa kalau beribadah, karena ini membantu, doa ini juga membantu kalian supaya menjadi anak pintar. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya bertemanlah dengan banyak orang. Nah, kalau bertemanlah dengan banyak orang ini, usahakanlah berteman dengan orang yang baik-baik. Ingat masuk kakak, misalnya bertemanlah dengan orang pintar, kemungkinan kalian bisa pintar. Nah, jadi bertemanlah orang yang bisa untuk kalian bertanya atau untuk belajar juga. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada perintah, ini sama juga latihan. Nah, di sini dia minta amatilah teks rahasia anak pintar. Nah, itu dia tadi yang kita baca. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, sebutkanlah. Jadi kalian cari
kalian garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, kita lihat kalimat ini, kalian baca. Nah, ini kalian baca dari awal. Nah, setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati, cari kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, jadi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah itu ini dia. Yang pertama, ini dengarkan saat guru menjelaskan. Yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang merupakan penyelesaian masalah? Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Tuh. Kemudian yang ketiga, kalimat yang menyelesaikan masalah. Banyaklah membaca dan berlatih. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan mudah menyerah. Nah, itu dia. Yang kelima, bertanyalah kepada gurumu. Nah, yang keenam, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Yang ketujuh, ini bertemanlah dengan banyak orang. Nah, itu dia kalimat-kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada lagi latihan. Coba perhatikan. Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Jadi kalian kasih saran hak temanmu. Nah, jadi bacalah pernyataan berikut, tulis saran-saranmu. Jadi tulis saran yang berbentuk haknya dari masalah ini. Nah, ini ada lebih kurang, ada 5 ini. Nah, kita mulai dulu nomor 1. Nomor 1-nya, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Dia tidak memiliki banyak buku. Nah, jadi apa saran haknya? Nah, jadi ada 2 alternatif. Nah, misalnya sarannya pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku di perpustakaan boleh. Jadi itu juga meminjam, sarannya pergi ke perpustakaan meminjam buku. Atau saran yang kedua, berarti Udin harus membeli buku tentang alam sekitar. Jadi tentang alam sekitar. Nah, itu dia sarannya, hak. Karena dia punya hak untuk memiliki buku. Nah, bisa saja mungkin dengan uang tabungannya, atau bisa langsung dibelikan orang tuanya. Kalau ada, silakan. Itu dia. Nah, kalau tidak ada uang, tidak mampu, bisa dilakukan Udin tadi dengan mengunjungi perpustakaan, kemudian meminjam buku. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian yang keduanya. Nah, yang kedua, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Nah, apa sarannya? Nah, kalau misalnya Lani mempunyai uang, berarti sarannya beli raket baru. Nah, beli raket baru. Nah, itu dia saran. Nah, namun kalau seandainya dia tidak punya uang, ya pinjam aja sama temannya. Nah, pinjam pada teman. Nah, pinjam pada teman yang tidak ikut lomba. Jadi jangan pinjam pada teman yang ikut lomba, karena yang ikut lomba itu juga latihan. Nah, itu dia. Kita lanjut lagi nomor 3. Dayu mendapatkan kesempatan menari di depan tamu. Guru menari, Dayu sedang sakit. Apa kira-kira?
sarannya. Nah, jadi mungkin sarannya ya berlatih sendiri atau minta bantuan dengan guru lain. Berlatih sendiri atau mencari guru lain, mencari guru tari. Nah, guru tari yang lain yang sementara bisa dipakai untuk selama guru menarinya masih sakit. Nah, itu juga saran. Nah, yang keempat selanjutnya, perhatikan. Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Nah, apa sarannya? Nah, jadi ya sarannya mulai berlatih. Nah, jadi Siti bertugas membaca ini. Jadi puisi yang baik berarti puisi Siti harus rajin berlatih membaca puisi. Jadi Siti harus rajin berlatih membaca puisi. Nah, itu dia. Nah, kemudian sarannya bisa juga bertanya sama temannya atau kawannya atau sama siapa aja yang pintar membaca puisi juga boleh. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Edo ingin berhasil dalam belajar. Nah, Edo selalu sibuk dengan bermain. Nah, apa sarannya? Nah, berarti sarannya ya Edo harus mengurangi bermain dan lebih banyak, berarti mengurangi bermain dan banyak belajar. Itu dia. Oke, itu sarannya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Nah, sisa kertas hanya 40 lembar tinggalnya sekarang. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Nah, Beni berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Nah, jadi kalian kasih saran kira-kira sama ibu gurunya, apa kira-kira sarannya. Nah, jadi sarannya, ini saran, kalian tulis di sini. Nah, sarannya berarti sebaiknya guru tidak perlu memberi kertas baru. Nah, jadi sarannya Bu Guru, nah tidak perlu, jadi tidak perlu membeli kertas, kertas baru. Nah, jadi harus berhemat. Nah, jadi harus berhemat dengan cara memakai kertas bekas. Itu dia sarannya. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah, di sini masih berbentuk cerita. Nah, perhatikan. Oke, di sini
Ceritanya, bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal yang terpakai. Nah, perhatikan contoh berikut. Umpama di sini kertas yang tersedia, kemudian kertas yang terpakai, kemudian kertas yang tersisa. Umpama di sini kertasnya awalnya misalnya umpama 100. Nah, 100 telah dipakai, berarti ini kan dikurangin nih. Kurang terpakai sisa 40. Kira-kira 100 ini dikurang berapa dari 40? Nah, ini berarti kurangnya adalah 60. Nah, itu contoh. Nah, jadi macam mana kita membuktikannya bahwa jawaban ini 60 betul? Nah, caranya jawaban ini ditambah dengan hasil ini. Jadi kalian tambah susun pendek 60 tambah 40. 0 tambah 0, 0. 6 tambah 4, 10 jadinya. Nah, 100. Itu cara membuktikannya. Oke, kita lanjut. Itu contoh. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, di sini nih buatlah. Jadi perintahnya, buatlah 5 kemungkinan lain dan tentukan banyak kertas di awal, kemudian tentukan banyak kertas terpakai. Nah, umpama berarti di sini kakak kasih misalnya 600 misalnya 10. Ini 610 kertas awalnya. Nah, jadi berapa kira-kira dia? Nah, di sini dikurang 570, makanya dia jadi 40. Kita buktikan. Nah, dengan cara 570 ditambah 40. Jadi 570 ditambah 40. 0 tambah 0, 0. 7 tambah 4, 11. 1 disimpan. Nah, ditambah di sini 1 tambah 5 sama dengan 6, 10. Itu dia. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita lanjut lagi yang nomor 2. Berarti nomor 2-nya adalah di sini 500 misalnya. Nah, berarti di sini dikurang berapa? Dikurang 460. Nah, kemudian di sini misalnya 400. Nah, berarti di sini berapa kurangnya? Berarti di sini kurangnya 360. Jadinya 40. Nah, di sini misalnya 550. Nah, di sini berarti kurangnya 510. Jadinya 40. Nah, di sini misalnya 600. Nah, di sini 650 misalnya. Nah, berarti di sini kurangin 610, hasilnya 40. Nah, seperti itulah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, perhatikan. Oke, ini ada lagi soal, perhatikan. Buatlah satu kemungkinan permasalahan lain. Nah, tentukan banyak kertas tersisa, lalu buat perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas terpakai. Masih sama, jadi dia minta seperti tadi, tapi soalnya berbeda-beda. Nah, jadi berarti caranya kita buat seperti ini. Nah, ini kita buat, dia minta. Nah, di sini umpamanya 20. 20. Nah, ini 20 sama dengannya. Nah, kita tinggal cari berapa dia 20. Ini berarti dikurang, kurang. Nah, umpama misalnya kita buat di sini 40. Berarti 40 kurang berapa dia 20. Jadi jawabnya 20. 40 kurang 20 adalah 20. Jadi caranya itu dia. Kemudian yang ini lagi, misalnya kita buat 50. Nah, berarti dia dikurang berapa? 20. Jadinya kurang 30. Nah, misalnya di sini 30. Berarti kurang berapa dia 20? Berarti di sini 10. Nah, di sini misalnya 60.
kurang berapa dia? 20. Berarti di sini kurang 40. Nah, di sini misalnya 70, kurang berapa dia? 20. Nah, berarti dia dikurang 50. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe.